Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas
tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap sepanjang hidup kami. Tuhan, kami boleh datang lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan roh kami Tuhan. Ini kami Tuhan, jamah setiap kami ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami gak bisa Tuhan berkumpul satu sama lain Tuhan seperti biasa beribadah bersama-sama Tuhan. Tapi kami gak mau Tuhan kehilangan fokus kami untuk tetap menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan ada setiap memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Berkati hidupku.
Kami menyembah Tuhan, kami bawa sembah kami. Ini kami Tuhan, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, haleluya. Kau layak disembah, kau layak dipuji, haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan, kita sembah Dia lebih lagi. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Gak ada satupun Tuhan yang bisa menghalangi kami Tuhan untuk tetap menyembah Kau. Sekalipun dunia Tuhan saat ini Tuhan terlihat sangat jahat Tuhan, tapi ini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Gak ada Tuhan yang bisa kami bawa Tuhan, selain rasa syukur kami Tuhan, selain hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kami boleh semakin berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Biar kami boleh semakin selaras Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Berikan roh yang peka Tuhan untuk setiap kami Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau adalah Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang gak pernah kehabisan cara untuk membuat kami selalu terpesona Tuhan akan setiap karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Hanya
Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap dari kami yang mendengar ya Tuhan. Agar apapun yang kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga berkatilah Pak Pendeta Didi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar apapun yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun masih dalam ibadah online, tetap biar kita boleh menaikkan pujian penyembahan kita, doa-doa kita menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua boleh bersama-sama menundukkan kepala kita boleh berdoa, kita boleh menaikkan pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di hari yang baru, di minggu yang baru Tuhan. Tuhan terus menjaga, memelihara setiap kami dengan sempurna Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang di luar Tuhan Yesus yang menjadi korban daripada badai COVID-19 ini. Kalaupun saat ini kami semua masih sehat, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada satu Tuhan di antara kami yang kena dari COVID-19 ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua umat-Mu, bahkan orang-orang di luar, mereka yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan tetap melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan yang kena COVID-19, mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka boleh mendapatkan kesempatan anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Mereka boleh mendapatkan mujizat kesembuhan. Mereka boleh mendapatkan Tuhan hal-hal yang baik daripada Kristus di sisa hidup mereka. Kalau Tuhan kasih kesempatan, mereka boleh pulih. Biarlah hidup mereka, hidup kami semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena waktunya kami tahu sudah sangat singkat. Engkau akan segera datang Tuhan Yesus tanpa menangguhkan kedatangan-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu katakan di Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, sampai terjadinya transformasi. Kami tahu Tuhan, kami punya tugas sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu untuk menyiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, melalui pemulihan segala sesuatu, melalui transformasi segala sesuatunya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur banyak yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan pengurapan, pewahyuan hikmat, damai sejahtera sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku ini. Banyak yang Kau perbuat. Mari sama-sama kita di dalam hidup. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur
rancangan indahmu terjadi Tuhan, terjadi di hidup Bapa yang mengerti. Kau mengerti Tuhan Yesus segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, tak habis-habisnya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur ya Roh Kudus, untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap hamba-hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hinamaya ralama shande, hinamakana ya ralama ya ralama sando. Hirabakata kaya ralama ya ralama shanda takaya ralama ya ralama shanda ya ralama shanda. Segala sesuatu di bawah kendali Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang terjadi atas dunia ini tanpa seizin daripada-Mu Tuhan. Sudah kurang lebih Tuhan 3 bulan ini Tuhan Yesus, dunia
sedang dalam goncangan, bahkan 4 bulan ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ada satu tuaian besar yang sedang terjadi. Ajar kami untuk melihat dari perspektif, dari sudut pandang Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu COVID-19 ini, wabah ini bukan dari Engkau. Karena Engkau tidak pernah memberikan kecelakaan atas kami. Karena kasih-Mu adalah sempurna. Engkau telah mati bagi kami. Engkau bahkan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami semua. Engkau telah menebus kami. Dan pasti Tuhan tidak akan memberikan kecelakaan. Tapi Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Pun kalau saat ini masih Tuhan izinkan, kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki supaya semua orang berbalik dari jalan yang jahat. Bertobat Tuhan, mencari wajah-Mu. Dan sungguh-sungguh hidup mereka berkenan di hadapan. Sehingga mereka, kami semua dapat berguna bagi kerajaan-Mu di hari-hari yang sedang berakhir ini. Kami tahu Engkau akan izinkan sedikit waktu lagi Antikris, Dajjal, si setan itu akan muncul Tuhan. Tapi sebelum itu kami percaya gereja-Mu sedang Kau persatukan melalui Roh Kudus-Mu yang sedang dicurahkan. Gereja-Mu akan bangkit menjadi terang Tuhan Yesus. Gereja-Mu akan Kau pakai menjadi alat-Mu untuk mentransformasi kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dan baru sudah itu tibalah kesudahannya. Engkau akan datang menjemput kami di awan-awan. Datanglah segera Tuhan Yesus. Maranatha, kami merindukan Engkau di atas segala sesuatunya Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, Engkau baru mengizinkan Antikris itu Tuhan Yesus untuk memerintah di bumi ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu, kami sudah terangkat bersama-sama di awan-awan yang permai untuk berjumpa muka dengan Engkau. Dan kami boleh mendapatkan Tuhan kehidupan yang kekal. Orang-orang yang mati di dalam Engkau akan terlebih dahulu dibangkitkan. Dan kami akan bersama-sama mereka menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk minggu yang baru. Biar mulai dari hari ini hidup kami lebih berguna bagi kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar disampaikan apa yang harus kami kerjakan. Sehingga menghasilkan buah yang matang. Firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Bukan buah yang busuk, juga bukan buah yang masam. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua umat-Mu yang ada di rumah. Setiap keluarga-keluarga besar, Tuhan urapi, Tuhan jagai, Tuhan bentengi. Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu berlaksa-laksa untuk menjaga semua umat-Mu yang sungguh-sungguh berharap, yang percaya kepada Engkau. Bahkan semua kami yang ada di studio ini, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Roh Kudus, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Jangan izinkan satu perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Untuk rekan-rekan yang ada di studio, ini banyak nih ya, ada di studio. Mereka di belakang layar. Generasi yang faceless, generasi yang nameless. Saudara, Tuhan akan pakai kita semua. Ya, baik yang di rumah juga Tuhan akan pakai. Asal kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk membuka dari Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 sampai 25. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 3 ayat 21 sampai 25. Kristus itu harus tinggal di sorga. Kata harus berarti wajib, kudu, mesti tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau belum dipulihkan segala sesuatu, turun gak Tuhan? Tidak. Artinya sebelum pemulihan, sebelum transformasi segala sesuatu, Tuhan gak akan turun.
seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, jadi dari zaman Musa nih, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Saudara, kalau zaman dulu sampaikan nubuatan, mereka tidak mendengarkan, dibasmi. Ngeri ya. Sekarang puji Tuhan, zaman kasih karunia, Tuhan kasih kesempatan. Tapi ingat loh, perhatikan kemurahan juga kekerasan Tuhan. COVID-19 nih satu peringatan yang Tuhan izinkan, itu dari iblis sebetulnya. Dari rekayasa manusia yang jahatlah, dari rekayasa iblis. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Karena apa? Karena Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman kapan? Zaman sekarang loh. Samuel ada di sini, namanya Samuel Aldo tuh, Leonardo. Ya kan? Tapi ini mesti jadi nabi beneran ya, jangan nabi-nabian. Haleluya dia. Ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Ada dua loh. Ada Ismail, ada Ishak. Ya, anak perjanjian siapa? Ishak. Ishak itu melahirkan Israel. Tapi sayangnya Israel pun sampai hari ini sebagian besar belum percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sebagai Mesias yang telah turun ke bumi menjadi manusia. Tuhan yang merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi manusia. Masih gak percaya? Masa sih katanya Tuhan jadi manusia. Nah ini manusia gak mau. Maunya Tuhan jadi apa? Masa jadi anak tukang kayu? Makanya Tuhan Yesus disalipin sama orang-orang Yahudi. Saudara catat baik-baik, ini orang Yahudi yang belum bertobat, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama yang selalu merasa dirinya paling benar, sudah kayak Tuhan, padahal dialah yang paling banyak buat dosanya. Kalau orang yang memakai agama terus menghakimi orang, bahkan menyalibkan orang, itu orang yang paling jahat di muka bumi sebetulnya. Karena iblis bersarang di dalam diri dia. Cuman biasa pakai kekuatan agamanya. Ya, biasa iblis itu bersembunyi. Saudara, yang Tuhan mau terjadi adalah transformasi. Dan firman Tuhan katakan transformasi ini terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti gereja pun akan terbelah dua nanti. Ada 5 darah bijak, ada 5 darah bodoh. Ya, yang akan Tuhan pakai yang bijak nih. Yang bodoh enggak. Yang bodoh seperti apa sih? Yang bodoh seperti apa? Yang bodoh tuh orang-orang yang egois. Orang-orang yang materialistis. Kristen ya Kristen, tapi kelakuannya sama aja dengan dunia. Mabuk, pesta pora, cari duit sebanyak-banyaknya, ngumpulin duit buat diri sendiri, gak mikirin orang lain. Biarpun COVID ya mati, yang mereka matilah, gak apa-apa. Perusahaan-perusahaan besar lagi, kalau dia memang kan puluhan tahun mereka dapat keuntungan, sebegitu 3 bulan aja gak bisa, bilangnya bangkrut. Oh ya, coba dibuka dong pembukuannya. Mereka gak mau rugi aja, gak mau berbagi sebetulnya. Pelit. Orang pelit masuk surga, masuk neraka. Neraka. Catat baik-baik. Orang pelit masuk neraka. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar. Tema khotbahnya adalah pemulihan segala sesuatu.
untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pemulihan, restorasi atau transformasi segala sesuatu untuk second coming, untuk Maranatha. Itu temanya. Ada 5 hal ya, yang harus kita perhatikan, yang akan ditransform. Pertama-tama mulai dari rupa dan gambar Tuhan. Manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Roh berbicara hati. Hati kita dulu yang harus ditransform. Lahir baru, terima Tuhan Yesus. Kalau dibilang Kristen, KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya tetap aja itu 5 darah bodoh. Kenapa? Karena belum dilahirkan oleh air dan Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat masuk kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan air dan Roh Kudus. Ada 3 baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. 3 ini setiap orang percaya harus ngalami, saudara. Harus ngalami, mutlak, tidak bisa tidak. Roh berbicara hati. Hati kita yang keras berubah, diubahkan menjadi hati yang lembut. Lemah lembut, rendah hati. Ya, tolong yang di studio nih nanti boleh catat, nanti boleh bikin pertanyaan. Saya akhir dari khotbah ini ya, kalian boleh ngajukan pertanyaan, atau kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya ke kalian. Tinggal pilih aja. Nah, kalau menyimak pasti bisa buat pertanyaan. Tapi kalau tidak menyimak, saya tegur, saya tanya nanti, Pak, nggak apa-apa. Termasuk yang di rumah, ya kan? Kalau lagi dengar firman, fokus, oke? Jangan dijadiin semacam, ada yang kadang-kadang kalau di gereja tidur, ya kan? Atau main HP, ya kan? Nah itu kita nggak fokus. Bagaimana mau ditransform? Hati kita harus ditransform. Hati yang keras berubah jadi hati yang lembut. Hatinya siapa? Tuhan Yesus. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut seperti apa sih? Lemah lembut tuh bukan yang hai begitu. Itu lemah gemulai. Itu harus bertobat. Ya. Itu harus bertobat. Lemah lembut itu seperti siapa? Musa. Tadi makanya penentarannya Musa. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Kenapa dikatakan paling lembut? Karena Musa berani bertaruh. Waktu itu menyerahkan nyawanya untuk Israel. Tuhan, jangan murkamu ditumpahkan. Biarlah saya yang mati, Tuhan. Bahkan dia bilang, nama saya dihapus saja dari kitab kehidupan asal Tuhan bisa selamatin semua orang Israel. Wih, itu orang dahsyat. Itu gambaran daripada Kristus yang mau mati bagi kalian, bagi kita semua. Kita mau gak mati untuk Indonesia? Siap gak berkorban untuk Indonesia? Orang-orang yang ada di garis depan, dokter-dokter, perawat-perawat, mungkin mereka juga karena merasa ya itu kewajiban. Tapi kalau saya percaya, saudara lihat ya, mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Karena begitu banyak yang sudah meninggal. Kalau kita semua, kalau dokternya pas habis nih, nggak ada lagi, atau perawat nggak ada lagi, siap nggak jadi perawat untuk COVID-19? Kita tanya masing-masing diri kita. Belum tentu siap. Tapi kalau orang yang memiliki kasih yang sempurna, dia tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Takut apa sih sama COVID-19? Dalam nama Tuhan Yesus, injak. Matiin, mati dia. Ya kan? Belagu nih pendeta. Enggak. Kalau sekedar logos firman kita tidak praktekin, berarti itu ahli Taurat. Tahu firman hanya sebagai knowledge, nggak ada kuasa. Lah terus ngapain kita ngikut Tuhan kalau kita nggak diberi kuasa? Manifestasinya Tuhan dalam hidup kita apa? Bukan untuk belagu-belaguan, untuk tengking-tengking iblis, enggak. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya kok. Tentu orang yang sudah punya hati seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dia bersedia berkorban. Ya, dia bersedia berkorban.
Rendah hati artinya apa? Mau bertobat senantiasa. Bertobat itu bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Terima Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, minta ampun. Tiap hari pun kita harus bertobat. Ada kesalahan, bertobat. Kalau ada anak-anak Tuhan yang kena COVID, Tuhan izinkan. Ada satu yang saya dengar kesaksiannya. Dia udah berserah, mati dah, udah Tuhan. Sepertinya udah keluar dari dalam kubur aja. Sebetulnya itu Tuhan lagi proses kita. Saya dalam hidup ini sudah ngalamin yang namanya demam berdarah, tifus, herpes, semua cacar apa semua. Bahkan sakit yang namanya autoimun, ini hancur semua badan udah gitu. Ya, kemarin 1 bulan itu meriang terus, saya pikir saya kena COVID gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak izinkan. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan dan dia bisa lolos, berarti Tuhan akan pakai dia. Tuhan masih mau pakai dia. Tapi kalau yang kena lalu pulang ke rumah Bapak, ya berarti sudah selesai tugas dia. Oke, berarti yang pertama mulai dari hati pribadi kita. Kemudian jiwa, pikiran kita, perasaan kita harus berubah jadi pikiran perasaan Kristus. Berpikir untuk semua orang, berpikir untuk bangsa ini, minimal untuk bangsa ini loh, belum sampai ke bangsa-bangsa lah, apalagi sampai ke Yerusalem. Saya barusan ngomong sama salah satu hamba Tuhan di tempat ini, ya, wah Om Didi, saya mau cari kerjaan karena di tempat saya, di kantor saya digaji udah tinggal separoh. Ini nggak kebetulan, baru aja. Saya bilang begini, enggak salah. Kita mau cari kerjaan tempat yang lebih baik, enggak salah. Tapi saya bilang begini, kalau orang yang sudah ditransform pikirannya jadi pikiran Kristus, dia harus berpikir untuk semua orang. Sekalipun dia pun dalam keadaan susah loh. Untuk cari kerjaan baru, harusnya kamu berpikir bagaimana minta sama Tuhan, bagaimana saya bisa ciptakan lapangan pekerjaan. Itu baru pikiran Kristus. Allah, ngapain mikirin orang lain? Saya jadi susah. Nah, itu mah orang dunia. Ya kan? Sama levelnya apa? Kita semua hanya mau mikir diri sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting masa bodoh orang lain. Gak boleh. Itu belum transform pikiran kita, perasaan kita. Jadi pikiran perasaan Kristus selalu berpikir untuk semua orang. Ya? Perkataan Kristus, perkataan yang selalu positif, membangun, encourage. Memang keras sepertinya. Ya firman kan pasti yang baik, yang keras, bukan yang lembut-lembut. Kalau yang lembut-lembut terus, anak yang dilembutin terus, manja, mandi jarang mandi. Ya angkat tangan tuh ada yang jarang mandi di sini. Sehari sekali udah bagus gitu. Ya kan? Manja, kalau manja ya gimana? Jadi kayak anak kecil terus, mama gitu. Cucu terus tuh. Udah jarang mandi, susu. Masa mandi udah umur 30 mau dimandiin? 20. Ya kan? Karena gak mau kasih firman, gak mau terima makanan yang keras. Ya kan? Atau dianggap main-main aja, kalau makanan keras ya udah buang aja. Maunya susu terus. Maunya yang enak-enak terus. Bertobat. Ya kan? Gitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah jiwa, itu kan ada kehendak. Kehendaknya juga harus jadi kehendak Kristus. Apa itu kehendak Kristus? Menyelamatkan semua orang, supaya tidak ada yang binasa. Tubuhnya, nah tubuh ini banyak kekurangan kita. Tubuh ini bukan bicara tentang kedagingan. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bukan bait Roh Kudus. Yang banyak ngerokok lebih gampang kena COVID. Bertobat, berhenti. Biarin aja pabrik rokoknya tutup, gak apa-apa. Nanti ganti lapangan pekerjaan yang lain masih bisa. Yang punya pabrik rokok, udahlah stop. Kalian ngerokok gak yang punya pabrik rokok? Pasti gak. Kenapa mesti rokok? Merokok itu dapat menyebabkan kanker. Menyebabkan apa lagi? Jantung, segala macam yang negatif. Tapi masih dijual juga. Udah gitu orang pada beli lagi. Karena tubuhnya nih bait Roh Kudus, bukan bait Roh Kudus. Harusnya bertobat saudara. Bertobat. Mumpung gak kena COVID.
Kalau kena COVID, yang tukang rokok selesai kalau nggak bertobat. Saudara, ini makanan keras. Tuhan kasih the last warning lewat COVID. Selesai ini nggak bertobat lagi, lebih dahsyat lagi, ada lagi. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita harus berguna bagi kerajaan Tuhan. Baru setelah itu transformasi yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, hubungannya kembali harmonis. Ya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya, Adam dan Hawa bisa ngomong-ngomong gak sama Tuhan? Bisa. Nah, kalau kita yang sudah bertobat, ya, dipulihkan sama Roh Kudus, bisa gak kita dengar sama suara Tuhan? Bisa. Kalau kitanya mau ngomong. Nah, kita yang gak mau ngomong, kita gak percaya kita bisa dengar suara Tuhan, iya gak akan terjadi. Bohong itu pendeta yang bisa dengar suara Tuhan. Justru pendeta yang gak bisa dengar suara Tuhan, jangan jadi pendeta. Iya dong, jadi pendeta gak bisa dengar suara Tuhan. Dia hamba Tuhan gak bisa dengar suara Tuhan, dia jangan jadi hamba Tuhan. Berhenti aja kita. Jadi anak Tuhan bisa dengar suara Bapa gak? Bisa. Kalau ada anak yang gak bisa dengar suara bapaknya, anak apa? Anak yang liar. Ya kan? Dia gak care. Bapaknya ngomong. Gak tahu saudara, saya gak siapin ini dengan firman yang keras sebetulnya. Tapi kalau memang ini Roh Kudus tuntun begini, gak apa-apa. Bertobat aja kita sama-sama. Bertobat kita bersama-sama. Saya juga bertobat saudara, bukan hanya saudara. Firman itu pedang bermata dua, kesini dulu ngehantemnya, baru ke sana. Jadi saya tidak menghakimi saudara, tidak. Ya, keras berarti ke dalam dulu, baru keluar. Hubungannya kembali nanti harmonis, bisa dengar suara Tuhan, peka. Yang harus kita minta tiap hari bukan rejeki sebetulnya, tapi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, beri saya kepekaan untuk mendengar suaramu. Apa sih hari ini yang harus saya kerjakan? Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Detik-detik dalam hidup kita ini berguna. Saya kemarin ngomong sama Aldo. Biarinlah saya sebut namanya si Aldo. Samuel Leonardo. Harusnya Aldo berpikir seperti kamu besok mau mati. Ya, saya harus berpikir seperti saya besok mau mati. Berarti hari ini hidup saya harus berguna. Benar gak? Kalau ada orang besok mau mati atau seminggu lagi mau mati, dia akan pertaruhkan hidup dia. Kenapa kita main-main dengan waktu? Karena kita ngerasa kita gak tahu. Masih setahun lagi, 2 tahun. Yang kena COVID, dat. Saudara, Tuhan lagi bukakan bahwa hidup kita itu hanya hitungan menit, hitungan detik ke detik, tuh enggak? Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Ya, di Maranatha TV ini ada banyak sebetulnya program-program. Buat programnya, naikkan. Yang sifatnya membangun. Gitu. Bukan hanya pengajaran, bukan hanya khotbah, tapi ada banyak hal-hal yang positif. Mari kita gunakan waktu kita. Sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan. Hubungan kita baik sama Tuhan. Tuhan bicara tiap hari makin peka. Nanti Rati buka jadi tahu-tahu jadi pengusaha yang sukses. Kevin jadi pengusaha yang sukses. Raka jadi pengusaha, jadi imam musik yang sukses dipakai Tuhan. Yosi dipakai jadi hamba Tuhan yang sukses. Amin. Ya kan? Angel, ya, Abi dipakai, Priscil juga, semua. Tapi kita harus sungguh-sungguh, jangan amin-aminannya doang. Kalau dengar sukses saja, amin gitu. Prosesnya, mau nggak dengar suara Tuhan? Ya kan? Gitu. Kalau nggak mau dengar suara Tuhan, hantu nanti yang bicara. Nggak amin. Ya kan? Kita kadang-kadang meremehkan karena kita anggap Bapak kita terlalu baik sih. Tuhan kita terlalu baik. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh sama dia. Coba kalau Bapak yang dikit ngamuk, habis loh. Tuhan ini sabar, panjang sabar. Cuman kita tidak menghargai kesabaran Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bergaul karib sama Tuhan. Kita tidak tanya kehendaknya dia. Adam bergaul karib, tapi jatuh loh.
ya, jatuh ditipu sama si ular tua, si setan, si naga tua. Kenapa? Mestinya waktu dia mau makan, padahal kan udah bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Hawa, ya, karena Hawa tidak mendengar pesannya langsung dari Tuhan. Dia mendengar pesan melalui Adam. Makanya orang itu harus bisa dengar pesan langsung dari Roh Kudus. Beda orang yang dengar bisa suara Tuhan sama orang yang mendengar melalui hamba-hamba Tuhan, beda juga. Kalian, kita semua harus bisa dengar langsung suara Tuhan. Berarti transformasi sudah dalam hidup kita. Hubungan kita pulih dengan Tuhan. Saudara, saya nggak merasa saya bisa 100%. Saya pun terus belajar, terus bertanya dan bertanya tiap hari. Bagaimana Tuhan supaya hidup saya berkenan? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan, melayani bangsa ini? Tanya terus tiap hari. Tuhan tuntun day by day langkah. Jadi hidupnya nggak sia-sia. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi pertama pribadi kita, kedua hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, tadi kalau pribadi kan roh, jiwa, tubuh ditransform. Kemudian hubungan dengan Tuhan makin peka. Yang ketiga, keluarga yang harmonis. Seperti siapa? 8 orang diselamatkan ketika air bah itu terjadi. Siapa? Nuh peka dengar suara Tuhan. Nuh ikutin visi Tuhan untuk membangun apa? Bahtera. Bahtera Nuh itu siapa? Kristus. Tuhan Yesus itu bahtera Nuh. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia akan diselamatkan. Itu secara spiritual. Bahtera Nuh itu gambarannya apa? Unity the body of Christ. Dimulai dari keluarga. Harus ada unity. 2-3 orang sepakat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Ibu, bapak, anak. Harus ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu penting. Nggak bisa ditawar-tawar. Yang di rumah, jemaat yang kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, buat mesbah keluarga. Di hari-hari terakhir ini, siapa yang membangun? Nuh buat 100 tahun kurang lebih itu. Dan dia diselamatkan. Dia, istri, 3 anaknya dan 3 mantunya terselamatkan. Sebentar Tuhan datang, ini air bah, habis bumi ini. Kita kalau ada dalam Kristus, kita ada dalam unity, kita diselamatkan. Unity keluarga, unity gereja-gereja, unity orang percaya, the body of Christ. Saudara, kita sudah buat kooperasinya, wadahnya sudah siap. Dan itu udah mulai masuk semua. Bahkan kemarin udah siap lagi holding company-nya. Pengusaha-pengusaha Kristiani yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang 5 darah bijak, bergabung jadi satu. Sudah cukup kita kumpulin uang untuk diri kita. Sekarang waktunya membangun Indonesia, membangun bangsa-bangsa. Termasuk nanti lihat saudara, itu akan terjadi transformasi di Gunung Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. The 7 mountain-nya itu. Dari arts, media, business, churches, development of world, education, family, sampai ke government. Karena Nuh taat. Nuh punya unity dengan keluarganya. Nuh diselamatkan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kembalinya otoritas Tuhan untuk mengelola bumi dengan benar untuk kesejahteraan semua umat manusia. Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa mengelola semua. Tuhan kasih. Itu poin yang keempat. Jadi setelah ada unity, keluarga-keluarga, gereja sama gereja, tubuh Kristus, bahkan bangsa ini unity, kembalinya otoritas Tuhan untuk manusia, untuk orang percaya, mengelola bumi dengan baik dan benar. Bukan dieksploitasi habis-habisan.
Tuhan mau bumi ini dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk keserakahan manusia. Orang yang serakah mengeksploitasi habis-habisan. Yang penting gua kaya, tebangin pohon habis semuanya, gundul, hutan-hutan terjadi longsor, gempa bumi, segala macam. Karena apa? Perbuatan manusia serakah. Yang serakah, orang serakah masuk ke mana? Neraka, saudara. Oke, itu yang keempat, kembalinya otoritas Tuhan. Kita diberikan otoritas untuk mengelola bumi. Yang terakhir, kelima, memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya di Yerusalem baru. Siapa yang mau masuk Yerusalem baru? Oh, haleluya. Wahyu 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Tuhanku, dan ia akan keluar, tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Tuhanku, dan namaku yang baru. Saudara, Wahyu 3 ayat 12 ini berbicara malaikat Tuhan dengan jemaat di Philadelphia. Jemaat yang tekun menantikan kedatangan Tuhan, yang merindukan kedatangan Tuhan, yang punya the brotherhood, kasih persaudaraan yang sempurna seperti gereja mula-mula. Ya, ada kesatuan dalam rohani, baik juga secara finansial. Mereka bertekun sama-sama, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Mereka memiliki kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Itu transformasi yang sudah sempurna. Poin yang kelima, masuk. Gak semua orang percaya bisa masuk Yerusalem baru, karena nanti ada urutannya. Firdaus itu level paling depan. Nanti ada lagi. Saudara bisa lihat itu banyak buku-buku ya hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan kasih penglihatan tentang Yerusalem baru. Dan hanya orang-orang yang murni hatinya, yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan, dia baru masuk Yerusalem baru. Saudara rindu sama Tuhan Yesus atau sama dunia? Gampang kita bisa lihat. Kalau orang yang rindu sama Tuhan Yesus, dia akan senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia akan melakukan kehendak Tuhan. Itu orang yang merindukan. Tapi kalau orang yang masih cinta dunia, dia akan main-main dengan dunia terus. Catat baik-baik. Mobile Legends, itu anak-anak yang kecil-kecil ini, yang ada di sini masih kadang-kadang ada anak kecil juga. Ya kan? Ya, buangin waktu aja. Terus apalagi? Main-main. Pengusahanya main monopoli, beli hotel. Sekarang hotel tuh banyak yang bangkrut. Beli kapal-kapal, beli apa? Tapi buat saya. Itu orang mainan monopoli. Ya, beli mobil-mobil mewah. Saudara, kalau orang yang tahu kehendak Tuhan, dia akan habisin keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dagingnya, yang akarnya adalah cinta akan uang. Kalau dia cinta sama Tuhan, dia berhenti berbuat kejahatan, dia berhenti cinta akan uang. Dia pakai uang yang Tuhan kasih untuk memperlebar kerajaannya. Itu dia baru sungguh-sungguh. Dia merindukan Tuhan. Kelihatan dari buahnya. Dari buahnya lah. Nah, dari 5 ini, dari mulai ya, ntar saya yang lempar pertanyaan, siap-siap. Kalau nggak nanya, saya lempar pertanyaan. Pertama, pribadi kita, roh, jiwa, tubuh. Kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Seperti Adam pertama, kembali lagi bisa dengar suara Tuhan. Yang ketiga, apa? Setelah hubungan kita dengan Tuhan, keluarga yang harmonis, unity, the body of Christ, dimulai dari keluarga. Yang keempat, setelah keluarga apa? Tuhan kembalikan otoritas untuk mengelola bumi ini. Karena nanti yang mengelola ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau yang gak takut sama Tuhan, selesai. Kalau tidak bertobat, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, saudara. Nah, yang kelima, orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Yerusalem baru, memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu transform. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini tadi mungkin sekitar 30 menit. Ya, kurang lebih ya tadi.
35, 34. Oh 45 menit, nggak apa-apa lah, panjang sedikit sekarang. Ketakutan dia mau ditanya, mananya. Oh enggak. Ayo kasih pertanyaan dulu, supaya jangan terlalu kaku lah. Saya mau ada satu pertanyaan, bisa saling jawab. Jadi yang ikut ibadah di rumah pun bisa buat pertanyaan-pertanyaan, lemparin aja di bawah itu kan ada di kolom chattingnya itu. Nanti bisa saling jawab menjawab di situ kita. Jadi jangan pasif, kita harus aktif. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dia akan aktif, dia akan dinamis gitu. Kalau yang pasif agak aneh juga sih pasif gitu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Rati, tanya yang kenceng, nggak apa-apa. Shalom. Iya. Melalui. Masih ingat Matius 7? Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Mintalah, kamu akan diberi. Masalahnya kalau kita tidak pernah tanya sama Tuhan, kita tidak pernah ngetuk pintu sorga, kita gak pernah tanya, Tuhan bikin pertanyaan-pertanyaan. Simpelnya, ratilah sekarang. Mau kerja di mana? Tanya sama Tuhan. Sebetulnya kalau Tuhan, tadi saya udah tahu kok. Tuhan bilang gini, sampein ke Rati. Jangan cuma minta pekerjaan, suruh dia bertanya, apa yang saya bisa buat? Roh Kudus kasih hikmat. Ini dong grade-nya, baik, berkenan, sempurna. Kamu mau baik aja, berkenan atau yang sempurna? Siapa yang mau baik saja? Ya nggak apa-apa. Aldo mau yang baik aja kan? Gitu. Misalnya kan gitu. Dia belum mau yang sempurna. Kalau yang mau sempurna udah beda. Kalau yang mau sempurna dia akan terus bergerak seturut kehendak Roh Kudus. Dituntun loh tiap hari juga. Bukan tunggu di selepet atau diirin klek gitu baru dia jalan. Itu kan anak-anak kecil. Mandi, baru mandi. Makan, baru makan. Kerjain ini, baru kerjain ini. Kalau kita tanya, sama lah kalau orang udah dewasa. Ya kan? Kita sama orang tua kita, tentu kita tanya, Ma, Pa, apa yang saya bisa bantu? Bener gak? Kalau anak kecil, Ma, minta ini, Pa, minta ini. Itu anak kecil. Tapi kalau udah dewasa, kita harus mengemban menjadi bagian tanggung jawab dari keluarga itu. Kita bisa peka. Masalahnya tinggal mau atau tidak. Ya kan? Oh, tugas di dalam memuridkan adalah gembala. Baik, nggak salah. Tapi kita semua hamba Tuhan. Mau masa terus-terusan jadi jemaat terus. Terus bagaimana membedakannya? Ya seberapa banyak kita dengar firman, ya kita bisa bedain dong. Mana suara hati kita, mana suara Tuhan, mana suara hantu. Gampang loh, gampang. Gampangnya kenapa? Kalau suara Tuhan pasti secara logos berubah jadi rema. Toto diingatkan Tuhan bicara, kita bisa nangis. Karena kita tanya sama Tuhan. Wah, kita bisa langsung ada satu damai sejahtera. Waktu logos itu berubah jadi rema. Wah, kita akan kejar kehendak Tuhan gitu. Ya, visi Tuhan, misi Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak pernah mau tahu, cuek aja. Yang penting gue enjoy aja gitu. Ya, yang penting kan saya bisa makan hari ini. Saya bisa, ya sudah. Asal ada makanan dan pakaian cukup baik itu nggak salah. Tapi ada berapa banyak orang di luar sana yang nggak punya pakaian, yang nggak punya makan. Nah itu kan tugas kita juga. Masa kita cuma mau mikir hanya untuk kita, atau hanya untuk keluarga kita, atau hanya untuk gereja kita. Bagaimana untuk nasib bangsa Indonesia? Itu kan
Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Berarti kan 4 ini harus dipikirkan. Itu yang bisa membedakan. Suara hati kita lebih cenderung ke egosentris, kedagingan. Suara iblis, suara hantu selalu memutarbalikkan firman. Itu udah pasti. Udah gak apa-apa, santai aja, kamu masih muda, ada besok waktunya. Toto besok udah mati. Bener gak? Itu suara iblis, nipu. Dia tipu. Padahal waktu itu paling berharga loh. Nilainya lebih daripada emas dan perak. Kesempatan. Kalau nyanyi pada bisa nangis-nangis. Hidup ini adalah kesempatan. Terus hidup ini untuk melayani Tuhan. Oke, gak apa-apa. Sampai di situ aja dulu, ntar panjangan lagi. Kalau nyanyi, hidup ini ada orang yang sampai nyanyi nangis. Habis nyanyi turun ke bawah, lupa tuh. Gombal deh kata Tuhan. Kamu gak usah gombal-gombalan sama aku deh. Tuhan gak suka orang yang ngegombal, yang lebay. Kalau depan Tuhan, hei Tuhan baik ya. Ya baik, Tuhan senang. Tapi selesai itu, dia gak melakukan apa-apa. Ada seorang anak yang disuruh sama bapaknya, gak mau. Tapi terus yang kedua disuruh mau. Tapi tidak melakukan. Yang gak mau akhirnya melakukan. Mana yang dapat upahnya? Yang gak mau tapi melakukan. Ya kan? Yang mau tapi tidak melakukan yang gak dapat upahnya. Nah kita sebaiknya yang mau dan melakukan dong. Ya kan? Gitu. Aminnya cepet semuanya. Haleluya, amin cepet. Amin cepet. Ya, sebelum amin kan harusnya kita benar-benar enggak gitu. Ya, oke, lanjut. Yang aminnya cepet. Tanya atau saya tanya balik ke kamu ya. Oke. Jangan lari, mau lari lagi. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ya, kalau disuruh tanya pasti nggak pada banyak tanya. Raka? Kenapa? Saya tanya balik deh. Ya, oke, Raka mau tanya. Nggak ada. Jangan nunjuk orang, kamu, Aldo. Ayo. Apa Aldo mau tanya apa? Samuel. Ya Bapak gitu. Nabi pertama Samuel. Dan dia sudah menubuatkan tentang zaman ini. Bahkan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kitalah yang mewarisi setiap nubuatan itu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi diberkati. Mau gak jadi berkat? Mau. Berarti kalau orang yang mau jadi berkat ya harus bergerak. Tanya sama Tuhan. Kalau orang mau jadi berkat tapi gak mau tanya sama Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak pakai, dosa apa enggak? Otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam untuk mengelola Taman Eden itu otoritas yang luar biasa. Benar gak? Kita nih Tuhan lagi bawa ke era transformasi. Ada banyak pekerjaan besar yang Tuhan lagi siapkan yang dahsyat bahkan kata. Kalau engkau percaya padaku, engkau sanggup melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Bukan kita mau bersaing sama Tuhan Yesus, yang ada mimpilah mau bersaing sama Tuhan Yesus. Itu mah orang gila, orang yang gak tahu diri. Gitu. Artinya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Inilah seperti kapal terbang, gampangnya aja. Pesawat terbang itu baru ada kan berapa ratus tahun aja. Kalau zaman 2000 tahun yang lalu ada pesawat terbang, gimana tuh si yang namanya Petrus, Yohanes, Paulus, apa nggak pada melotot dia?
Kan? Orang Petrus jalan di atas air aja udah dahsyat gitu. Lah ini ada besi terbang. Nangkap gak? Ini adalah mujizat yang Tuhan berikan melalui hikmatnya kepada manusia. Coba cek siapa yang ciptain kapal terbang itu. Dia bisa melawan hukum apa? Gravitasi. Kalau dia tidak diberikan hikmat sama Roh Kudus, bisa nggak? Ratusan ton di atas, ribuan ton itu bisa terbang. Kalau tidak diberikan hikmat nggak bisa. TV sekarang udah begini semua. Ini kan hikmat yang Tuhan berikan. Dulu pakai telepon aja, pakai telepon yang diputar, tring, orang udah bangga banget gitu. Sekarang kalian semua handphonenya, wih canggih semua. Sekarang Tuhan kasih melalui kemajuan teknologi. Sebetulnya teknologi itu paling bottom loh, di bawah hikmat. Gitu. Nah kita harus gunakan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari kekayaan sekaya-kayanya lalu kita mau nikmatin dunia ini. Salah besar itu. Karena warga kerajaan kita adalah warga kerajaan sorga. Maksudnya itu sebetulnya. Yerusalem baru yang menjadi fokus kita. Ya, jadi mempelai Kristus. Nah, ini yang muda-muda, ayo mumpung masih dikasih kesempatan. Saya bertobat umur 24 loh. Dan saya nggak pernah mau main-main. Saya orang yang selalu serius. Aldo umur 24. Seharusnya besok nikah aja dia. Ya kan? Istilahnya begitu. Tapi dia kalau dia nikah nggak tahu anaknya mau dikasih makan apa kalau dia cuma main-main melulu. Mobile Legend. Terus anaknya suruh main Mobile Legend sama dia. Nggak main aja. Ya kan? Ganti permainan, bertobat nih anak-anak muda nih, generasi Yeremia, generasi Maranatha sebetulnya yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Harusnya nggak banyak main-main lagi kalian. Gunakan waktu kita sehingga kita menjadi orang yang arif dan bijaksana. Bijaksana. Berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya rasa mungkin udah 1 jam. Karena nggak ada pertanyaan lagi. Kalau suruh buat pertanyaan nggak ada, cuma 1, 2, nggak ada pertanyaan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat-sangat baik. Untuk itu biarlah Engkau mengajar kami menghargai kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dengan melakukan kehendak-Mu. Karena makanan kami yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kami tidak mau lagi main-main. Di waktu yang sudah tersisa tinggal sedikit lagi Tuhan Yesus. Kami mau pakai Tuhan untuk mempersiapkan transformasi guna kedatangan-Mu yang kedua kali. Pemulihan segala sesuatu. Kamilah yang mewarisi. Karena kami adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Kami percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menjadi manusia dan mati pada hari ketiga namun bangkit pada hari ketiga. Dan Tuhan yang sudah memberikan otoritas itu kembali kepada kami. Kau pulihkan kami dimulai dari hati kami. Jiwa kami, pikiran, perasaan, perkataan, kehendak kami berubah jadi pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Tubuh kami menjadi tubuh Kristus. Jutaan sel yang rusak tiap hari Tuhan ganti dengan sel-sel yang baru, sel-sel yang diurapi, sel-sel Kristus. Dan yang kedua, hubungan kami dengan Engkau biar kembali harmonis Tuhan, seperti Adam. Kami peka untuk mendengar suara-Mu. Kami merindukan senantiasa tuntunan-Mu. Peluk kami Tuhan Yesus. Sayangi kami ya Aba Bapa. Sebab tanpa Engkau hidup kami tidak ada artinya Tuhan Yesus. Kami mau semakin bergaul intim dengan Engkau. Menangkap detak jantung-Mu Tuhan Yesus. Isi hati-Mu yang terdalam. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh memiliki unity, the body of Christ. Dimulai dari keluarga kami. Gereja-gereja-Mu bersatu. Bahkan bangsa kami Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Terjadi perdamaian dari kedua keturunan Abraham yaitu Ishak dan Ismail. Palestina dan Israel kembali akan berdamai Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kami untuk mengelola bumi ini untuk kesejahteraan umat.
Dan yang kelima, kami merindukan Yerusalem baru Tuhan Yesus. Kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Itu yang menjadi destinasi hidup kami. Tuhan tolong kami urapi semua umat-Mu. Baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Jamah kami semua Roh Kudus. Peluk kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh merasakan kehangatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini. Hidup kami tidak menjadi sia-sia lagi, tapi berguna bagi kerajaan-Mu. Untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, yang sudah di ambang pintu. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang benar. Tuhan materaikan di dalam setiap hati dan jiwa kami. Firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Biar kita boleh kembali pada aktivitas kita dalam rumah tangga kita masing-masing dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya.